Di era yang serba digital ini ternyata buku fisik masih mendominasi pilihan para penghobi baca di Indonesia. Kita lihat tadi contohnya beberapa responden yang merespon baik itu survei yang dilakukan Kominfo dan juga CNN Indonesia. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan teknologi para penulis buku ini juga dapat berinovasi menjangkau pembaca lebih luas. Kita akan langsung membahasnya dengan salah satu penulis Indonesia, Dewi Lestari. Selamat malam Mbak Di. Selamat malam, Mevri. Ini kita akan bicara soal tren baca buku di era digital. Kalau ngomongin buku fisik, buku digital, Mbak Di ini kan selain merilis buku dalam bentuk digital, karya terbarunya ini juga dirilis dalam bentuk fisik. Ya kan? Apa kemudian yang menjadi pertimbangannya, Mbak? Sebenarnya bagaimana sih pasar pembaca di Indonesia ini? Apakah mereka kemudian benar-benar lebih tertarik buku fisik atau digital? Oke. Kalau secara angka kita nggak bisa bohong, yang namanya digital itu pasti akan selalu lebih kecil daripada fisik ya, setidaknya untuk saat ini. Tapi digital menurut saya adalah keniscayaan, artinya kita memang harus mulai beradaptasi ke arah sana, karena memang teknologi dan juga sustainability itu memungkinkan untuk digital akan menjadi masa depan bagi perbukuan gitu ya. Jadi kalau buat saya membuka kedua opsi adalah sebuah pilihan yang paling strategis saat ini. Jadi kita tidak hanya sekadar bersandar ke yang cetak saja, tapi juga sudah mulai merambah ke yang digital. Hanya saja bagaimana kemudian kita menyajikan pengalaman membaca yang nggak biasa. Jadi bukan hanya sekadar satu dari kertas, satu dari layar, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan fitur-fitur memanfaatkan teknologi ini dalam membaca digital sehingga ada pengalaman yang plus. Jadi nggak cuma sekadar baca saja gitu. Dan itu yang sedang saya upayakan lewat buku baru saya sekarang ini. Jadi ada pengalaman yang ekstra. Pengalaman ekstra yang coba juga diberikan baik itu membeli buku fisik maupun buku digital. Bicara soal karya terbaru ini dari Dewi Lestari, Rapi Jali. Ini dirilis dalam 2 versi. Kalau sejauh ini seperti apa perkembangannya? Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kalau saya kepengennya orang baca digital itu ya kita manfaatkan segala macam fitur yang memang bisa dikerjakan dalam platform digital. Nah, karena saya tuh penyuka cerbung dan sekarang tuh kan susah banget ya untuk cari medium di mana kita bisa menerbitkan cerita bersambung. Jadi dalam Rapi Jali ini saya menyajikannya digital bersambung, jadi cerbung digital. Orang itu bisa baca 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Kayak kita dulu nunggu majalah datang seminggu sekali lah gitu ya. Tapi sekarang mereka baca dari gawai masing-masing dan terbitnya itu berkala, sepotong-sepotong. Dan ada forumnya juga, orang bisa saling ngobrol gimana sih kesan-kesan mereka dari part pertama, part kedua. Lalu bisa disisipkan juga audio story. Nah ini kan hal-hal yang kita nggak bisa capai di dalam buku fisik. Nah jadi itulah yang kemudian saya sajikan sebagai pengalaman yang ekstra ketika orang baca digital, bukan hanya sekedar dari layar, tapi ada pengalaman lebih juga gitu. Oke, ini untuk rilisnya kan dilakukan rencananya pada akhir Februari 2021. Ada pertimbangan khususkah akan merilis terpisah begitu? Untuk waktu perilisan? Karena bersambung kan, jadi kepengennya orang yang baca bersambung tamat dulu, nah baru setelah itu yang cetaknya keluar. Karena kalau misalnya dirilisnya bersamaan, otomatis rahasia dari cerita tersebut sudah terbongkar duluan ketika orang sudah baca ceritanya utuh dari versi cetak. Jadi mau nggak mau memang cetaknya harus menunggu dulu sampai yang cerbungnya selesai. Makanya jadi rilisnya ada perbedaan waktu. Gitu. Ini juga jadi satu strategi ya untuk menarik hati pembaca agar tetap ada rasa penasaran ya Mbak Dia. Betul. Dan juga jadi ada semacam pembicaraan organik juga di antara para pembaca gitu ya. Jadi kalau mungkin dari sisi marketing itu jadi dilihat sebagai pemanasan pasar, di mana orang-orang sudah mulai familiar dengan tokohnya, membicarakan jalan ceritanya gitu. Nanti ketika sudah cetak, rilis itu awareness-nya terhadap Rapi Jali sudah ada gitu. Baik, kalau saya baca di sini cerita Rapi Jali ini kan dibuat sekitar 27 tahun lalu. Bahkan ini kisah yang sudah tertidur lama begitu ya Mbak Dia. Awalnya hanya diberikan kepada keluarga. Lalu apa sebenarnya yang membuat akhirnya ayo dipublikasikan? Mengingat genre dan juga tema karya ini kan dinilai berbeda dengan karya-karya di sebelumnya. Betul sekali. Jadi 27 tahun yang lalu itu saya masih 17 tahun ya. Jadi
saya masih remaja, ceritanya juga mau nggak mau lebih remaja sentris gitu ya. Dan waktu itu saya mengambil tema musik, yang mana itu sebetulnya tema yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi saya. Hanya saja ketika saya kemudian menulis buku sekian banyak, belum pernah ada lagi tema musik gitu. Nah, kenapa saya menyelesaikan cerita yang 27 tahun tertidur? Kalau bagi saya prinsipnya ide itu kayak amanat ya, kayak utang. Jadi bayangkan selama 27 tahun saya ngerasa sebetulnya kayak ada utang yang nagih-nagih gitu dari latar belakang gitu ya. Ayo kapan saya diselesaikan gitu. Nah, karena ada semacam kesadaran maupun desakan itu, saya merasa satu saat saya harus menyelesaikan Rapi Jali. Dan saya sendiri secara kreatif sangat percaya sama ceritanya. Saya percaya bahwa cerita ini akan bisa punya basis pembaca yang kuat, dan kemudian ini juga menjadi katalog karya yang menarik bagi saya karena saya belum pernah menuliskan tokoh dengan cerita dengan usia belasan tahun, tema musik gitu ya. Jadi bagi saya sendiri ini sebuah tantangan baru, walaupun cerita lama tapi rasanya jadi kayak tantangan baru. Tapi ada modifikasi nggak dalam cerita yang sudah sempat dituliskan ini untuk karya yang terbaru ini? Wah, bukan modifikasi lagi sih, itu kayak apa ya, kayak menulis ulang, rumah dirobohin baru kemudian dibangun lagi dari nol gitu. Karena pertama settingnya udah pasti berubah ya. Kalau dulu kan berarti tahun 90-an. Nah, saya bawa dia ke setting masa kini, jadi hal-hal yang kekinian seperti media sosial, kemudian cara gaulan anak-anak sekarang, juga tema-tema yang lebih lebih current gitu seperti politik dan sebagainya, itu akhirnya menjadi elemen-elemen pembangun dalam Rapi Jali versi sekarang gitu. Dan juga dulu itu kayaknya saya nggak berhasil menyelesaikan karena ceritanya memang terlalu kompleks. Jadi meski ini murni drama, tapi dulu tampaknya saya belum punya pengalaman ataupun pengetahuan yang cukup untuk kemudian menyelesaikan cerita sekompleks itu. Jadi memang baru sekarang saya setelah menyelesaikan ceritanya, oh pantesannya dulu nggak bisa, karena memang susah nulis ceritanya. Jadi gitu. Pengalaman hidup akhirnya membuat pengalaman kreasi musiknya dan sebagainya gitu. Pengalaman hidup akhirnya membuat Dewi Lestari menyelesaikan Rapi Jali ini dengan segala kompleksitasnya. Apa sih sebenarnya yang ingin diceritakan dari karya ini? Boleh dibagikan? Jadi cerita ini sebenarnya utamanya adalah musik ya. Bagaimana tokoh utamanya itu seorang anak yang punya bakat musik istimewa, tapi dia selalu seperti tidak berada pada tempat yang pas gitu. Sampai akhirnya kemudian dia menemukan sebuah band yang kemudian dia bangun sendiri, dan inilah yang kemudian menjadi semacam wahana pengembangan bagi setiap karakter, termasuk karakter utamanya. Nah, ada elemen-elemen yang kemudian menarik dari sana, ada persahabatan, keluarga, politik, dan juga perlombaan ajang bakat di televisi gitu ya. Ini hal-hal yang kemudian bisa membuat Rapi Jali menurut saya cerita yang bisa dibaca oleh segmen usia yang cukup luas. Kita nanti bersama ya. Yang remaja bisa mengikuti, tapi yang dewasa juga masih tetap bisa mengikuti karena ada unsur-unsur yang cukup mature gitu di dalam cerita. Terakhir, Dewi Lestari, pilih lebih nyaman, lebih asyik baca buku secara fisik atau digital, dan kedepannya akan mengeluarkan karya di keduanya atau seperti apa? Silakan. Ini dua jawaban berbeda. Depannya yes, akan mengeluarkan kedua-duanya. Fisik atau digital? Nyaman mana? Saya harus jujur, saya lebih banyak tulis lebih banyak baca digital. Menarik. Baik, sudah mulai memang lebih nyaman, menemukan kenyamanan membaca bentuk digital ya? Iya, karena lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian saya juga bisa, kalau dulu kan harus berarti ada penerangan yang cukup. Kalau sekarang kan layarnya udah nyala ya, jadi mau nggak mau udah bisa membaca kapan saja, di mana saja gitu. Dan lebih praktis juga. Tak buku nggak perlu nyiapin yang besar-besar, cukup satu gawai saja itu sudah memuat ribuan buku di dalamnya gitu. Jadi terus terang saya untuk buku asing terutama saya sudah belinya digital semua. Tapi untuk lokal separuh-separuh saya masih beli yang cetak. Baik, terima kasih banyak Mbak Di sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sukses terus untuk karyanya, sehat selalu. Thank you, terima kasih.